Selamat malam buat teman-teman semuanya yang sudah mendaftar dan akan segera kita mulai acaranya Bedah Online seperti biasa. Seperti biasa saya mau sapa-sapa dulu nih. Asik, kayak di radio, kayak punya radio gue ya. Mbak Sri Asih, selamat malam. Ada Ko Stephen Su di sini, Koko Bos, selamat malam Koko. Aduh, ada Mas Akbar Haramain nih, sering masuk nih, Mas Anjir Harahap. Ini yang sempat hilang namanya saya lihat ya, beberapa Bedah Online kemarin. Kemudian Pak Kim San di Bali, selamat malam, sehat-sehat terus. Mbak Elvira Wibowo juga selamat malam. Waduh, banyak nih, rame. Oke. Ada Mas Daniel Lee nih. Iya, Mas Daniel Lee, selamat malam. Wah, Selamat bergabung. Iya, selamat bergabung di Bedah Online. Jadi Bedah Online ini kita ajangnya sharing-sharing di sini. Kita belajar bareng-bareng. Kemudian tidak ada membahas mengenai brand tertentu. Jadi di sini kita netral aja, kita ngobrol semuanya di sini. Yang pasti kita ngobrolin semua hal mengenai fotografi gitu, oke? Seperti biasa, saya mau ingetin teman-teman semuanya, buat teman-teman yang fotonya mau dibedah, caranya gampang, tinggal upload foto kalian melalui Instagram kalian masing-masing, kemudian pakai hashtag ada tiga. Hashtagnya itu ada Fujishop, bedah foto Fujishop, kemudian ada composition with Gatul 18, dan yang terakhir itu adalah story with Piawe Harta. Jadi malam hari ini juga kita akan membedah story, karena minggu lalu, waduh ini dia Mas Helmi Yahya, asik, bukan salah, Mas Helmi Fauzi Helmi sudah hadir. Jadi malam hari ini kita akan membedah foto story. Fotonya itu dari Mas Syahran S. Nah, ini sudah ada. Setelah itu baru kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bareng sama Mas Fauzi Helmi. Kebetulan malam hari ini kita dapat 3 serangkai yang berasal dari Jogja. Jadi mungkin kita membedah mengenai Jogja, ya kan? Bisa disambungin ke situ. Wah, seru juga nih. Gitu. Ada Mahendra, selamat malam gitu. Jadi yang bukan Jogja aja ingin jadi orang Jogja. Wah, iya benar. Ada. Kita ini kita sapa dulu Mas Pojel ini baru Mas. No comment. Ini guest star kita malam hari ini nih. Oh, ini asli Jogja ini. Ini asli Jogja ya. Iya. Bantul. Ini betul. Selamat malam. Kerabat keraton. Nah, ini. Selamat malam Mas Fauzi Helmi. Selamat malam semua. Kakak-kakak lagi bikin kopi ya tadi ya? Hah? Lagi bikin kopi ya tadi ya? Oh iya. Kopi. Dimulai dari KM0. Dimulai dari KM0. Jadi teman-teman semuanya, saya kenalin dikit, Mas Fauzi Helmi ini adalah salah satu penggiat fotografi di Jogja, base-nya di Jogja. Jadi malam hari ini kita akan ngobrolin mengenai dibalik proses kreatif fotografi wayang. Jadi kemarin itu Mas Helmi ada project ya Mas? Ya. Itu bareng sama Keraton atau memang personal project? Jadi kemarin ada project dari pemerintah Provinsi DIY. Dalam hal ini juga melibatkan Keraton. Karena ini juga merupakan bagian dari rangkaian diplomasi budaya yang sedang berjalan. Karena ada pameran wayang juga di 8 kota 7 negara. Terus kemudian Keraton menyelenggarakan satu pameran wayang, ya, fotografi wayang, dan ini juga melibatkan 2 senior kita, Pak Joni Hendarta dan Pak Risman Marah dalam eksibisi senior itu. Gitu. Siap. Oke, nanti kita cerita Mas. Ya. Mas Helmi. Jadi nanti setelah Mas Bea membedah foto story, nanti kita baru langsung bukan membedah ya, bercerita sharing-sharing mengenai proses kreatif di balik memotret wayang tersebut, project tersebut. Oke? Habis ini Fujisa bikin WS motret wayang ya. Siap, Mbak Sri Asih. Siap. Oke, mari kita mulai. Tapi sebelum itu izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Budi Hermandari.
Semoga sehat, Woi. makin sehat terus, makin makin kreatif, makin semangat motretnya. Bude, selamat ulang tahun. Betul tak Bude, panjang Semangat umur. terus memotret gitu. Waduh. Oke, mari kita mulai. Saya coba untuk unmute dulu Mas Syahran S. Halo, selamat malam Mas Syahran. Waduh, wih, anak muda ini. Mas Syahran tinggal di Siap. mana? Di Medan Om. Wih, aduh, Lai berarti ini panggilnya Lai. Oh, Mas Bea. Mari kita mulai Mas Bea, silakan. Oh, udah dimulai ya. Oh, sudah. Oke, selamat sore semuanya. Selamat malam. Bude, selamat ulang tahun, panjang umur, banyak rezeki, sehat-sehat. Sehat-sehat. Tetap Iya. semangat memotret ya, Semangat keliling-keliling ya. motret. Waduh. Syahran, apa kabar nih? Siap. Alhamdulillah baik Om. Kamu ternyata temennya Juan Girsang ya? Iya Om. Ini dari Wall Street Medan. Oh, tak lihat, iya, ini yang ternyata kemarin itu ya. Kita bahas soal ibu-ibu yang nyebrang. Oh, Ya benar Om. iya, jadi aku tertarik membahas fotonya Syahran lagi, tapi aku nggak membahas ceritanya karena oke, Syahran, kamu bisa baca apa Instagrammu. Jadi Instagram Syahran ini namanya Gula Tomat. Judulnya Pandemi Pendidikan. Jadi ini Syahran membuat series tentang apa ini? Sebuah apa ini? Pesantren ya? Sekolah sih Om. Ada Sekolah. ya. Kamu bisa cerita nggak? Kamu ceritakan isinya. Oke, siap. Jadi kebetulan kantor saya lagi mencari sebuah yayasan atau lembaga yang kira-kira membutuhkan bantuan sosial dari para pegawai di lingkungan kantor. Nah, letak sekolah ini sendiri itu berada nggak jauh dari Bandara Kuala Namu. Ya, sebelum adanya bandara, pada saat awal berdirinya sekolah ini gitu, didirikan sekitar tahun 2000-an, daerah tersebut masih dikategorikan daerah pedalaman lah gitu, pelosok bisa dikatakan. Nah, kebetulan satu pegawai dari kantor kita nemu tuh ada sekolah ini yang benar-benar menurut penilaian beliau, setelah beliau survei dan ngadain wawancara juga ke pengurus sekolah ini benar-benar memang butuh gitu bantuan dari pihak-pihak yang sekiranya mau membantu. Untuk sekitar Juli Om, saya pengambilan foto pertama ke sana, survei, saya ditugaskan kantor buat melihat dan merekam visualnya seperti apa sekolahnya gitu, biar nanti proposalnya diajukan ke beberapa pegawai di kantor saya ataupun instansi-instansi yang berada di sekitar Bandara Kuala Namu. Jadi kita pengen buat bansos massal gitulah buat sekolah ini yang memang dekat lingkungannya dengan Bandara Kuala Namu tersebut. Nah, jadi kalau menurut pemerintah sendiri kan baru mulai buka program tatap muka itu di awal Oktober kemarin tuh, September ke awal Oktober baru pemerintah Kabupaten Deli Serdang letak sekolah tersebut membolehkan program tatap muka berhubung pandemi ini kan. Jadi sementara sekolah ini itu sendiri, makanya saya lebih merahasiakan nama sekolahnya Om di postingan saya dan berusaha buat
ngejaga lah gitu biar nggak takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Karena mereka benar-benar kayak curi start gitu Om. Memulai program tatap mukanya itu yang buat saya penasaran. Saya tanya ke kepala sekolahnya. Kebetulan kan sekolah ini ada TK-nya, ada playgroup-nya gitu kan Om. Dan ada SD-nya. Nah, si kepala sekolah TK-nya yang cerita ke saya langsung bahwa mereka buat bayar uang sekolah 20.000 tuh Om sebulan, itu saja udah kewalahan gitu. Gimana mau punya gadget atau komputer yang mendukung buat mereka belajar daring gitu kan. Jadi mau nggak mau kita diskusi ke orang tua, berani nerima resiko, kita ngambil langkah duluan nih buat ngadain daring. Jadi mereka yang tampak nggak pernah tidak memakai baju sekolah itu Om, itu saya ceritain di postingan saya bahwa banyak baju sekolah mereka yang udah nggak muat atau bahkan nggak punya Om. Jadi beberapa murid itu banyak yang nggak punya baju sekolah. Nah, terus saya muter keliling ke lingkungan sekolahnya, banyak sarana prasarana yang memang menurut penilaian saya sih kurang memadai. Terus banyak yang udah nggak terawat karena memang 1 tahun lebih gitu berhenti proses tatap muka di sekolah tersebut. Nah, jadi saya bermaksud buat ngerekam visualnya, saya teruskan gitu ke kira-kira bakal ada nggak nih calon donatur yang mau ngebantu di sekolah. Nah, alhamdulillahnya begitu untuk kedua kalinya saya berkunjung ke sana, sekolah tersebut lagi proses pembangunan gedung kelas baru Om, sekitar 100 meter dari lokasi tersebut. Nah, mereka katanya dapat dana, beberapa ada dari donatur, ada juga dari kalangan yang peduli pendidikan lah gitu Om. Alhamdulillahnya seperti itu, dan itu saya baru tahu di saat kunjungan kedua tuh. Saya fotonya ada juga tuh saya kasih ke Om ya yang lagi proses pembangunan. Kira-kira seperti itu Om ceritanya kenapa saya motret sekolah yang saya rasa benar-benar butuh perhatian gitu. Karena kalau berbicara peran pemerintah dan segala macam terlalu luas nanti kan Om. Ini lebih Iya, nggak usah. Oke. Ke sudut pandang saya aja. Oke, iya. Jadi aku tertarik karena kamu mempergunakan foto-foto ini untuk mengundang orang-orang. Kan kamu bilang dari captionmu nih, aku bagikan cerita ini untuk kalian yang jiwanya terpanggil untuk membantu mereka yang mulai membangun lokasi kelas baru di lahan kosong dekat sekolah. Masih ada beberapa foto sebagai pelengkap dan profil sekolah bisa ditanya lebih lanjut lewat DM. Jadi kamu mempergunakan media sosialmu untuk mengetuk orang-orang agar mereka menyumbang, begitu kan intinya. Betul. Jadi kamu meminta mereka dengan mempergunakan foto-fotomu, gitu. Betul. Nah, oke. Aku nggak akan membahas story kali ini, tapi aku justru ingin membahas foto kamu, gitu. Foto yang bisa mengundang orang itu adalah foto yang punya emosi. Pertama, yang kedua, frame-nya sederhana, gitu. Nah, aku mulai dari frame ini. Kamu lihat frame yang ada di screen kan? Lihat Om. Oke. Kursor kemana ini? Oke. Nah, ini frame ini cukup bagus, berbicara fotonya, tapi kamu kurang teliti sedikit. Aku mau membahas frame demi frame yang ada di screen kamu, gitu. Di sini, gini, foto yang mudah dilihat, kemudian mudah dicerna adalah foto yang sederhana. Dan ini fotomu sudah foto sederhana, tetapi
kamu kurang teliti sedikit aja untuk frame ini. Kamu lihat di ujung paling kiri, gitu. Ya, ujung paling kiri, kamu lihat ada tiang yang miring di frame kamu. Nah, itu kekurangan foto ini, gitu. Foto ini bagus, ekspresinya bagus, tetapi terganggu oleh garis miring itu, gitu. Kalau hanya sekedar untuk foto yang lewat atau foto biasa, that's okay. Tapi kamu dalam tayangan, dalam postingan kamu berharap ada orang yang terpanggil untuk gitu. Jadi dalam hal ini kamu harus membuat fotomu seperfect mungkin supaya orang cepat mengerti ketika melihat fotomu dan lalu mereka seperti apa yang kamu harapkan itu tercapai gitu. Ya, ini foto pertama. Ini baru foto pertama. Fotomu itu sebetulnya secara keseluruhan iya bagus. Tetapi kecenderunganmu memakai lensamu 1855 ya. Iya, benar. Nah, kamu terlalu banyak pakai lensa 18 dan kemudian distorsi yang ada itu tidak membuat fotomu tampil lebih sederhana, tapi justru banyak mengganggu, gitu. Bentar, kok nggak bisa diapa-apain ya? Aku mau keluar aplikasi kok nggak bisa ya? Nggak lupa. Oh, Oke, aku kasih contoh lagi. Wah, hilang, Rek. Kok jadi hilang? Fotomu mana? Lamaan 2 meteran. Oh, ini dia, udah ketemu. Ini oke, sebentar. Ini seharusnya Mas Gatu yang membahas fotomu, bukan aku. Aku sebetulnya nggak berani bahas ini, tapi ya berhubung demi kamu aku berani. Semoga Mas Gatu nggak marah. Nah, oke. Nah, ini fotomu. Stop. Tunggu dulu. Oke. Ini fotomu yang awal ya. Loh, kok nggak bisa dipindah lagi? Oke. Coba kalau tiang itu dihilangkan yang miring, fotomu itu akan tampak jauh lebih sederhana. Gitu. Garis miring itu lalu ketika hilang gitu, fotomu bisa tampak lebih sederhana dan pembagian ruang, rule of third itu menjadi lebih terlihat. Nah, tapi di banyak foto yang lain, distorsi yang kamu timbulkan dalam postinganmu itu
buat aku cukup mengganggu. Contohnya yang ini. Kalau gini, kalau fotomu ini tidak kamu gunakan untuk mengajak orang lain, nggak masalah. Tetapi ketika kamu mengajak orang lain, kamu sudah memancing orang gitu. Kamu harus memancing orang untuk melihat fotomu dan kamu memancing mereka dengan visual agar mereka merasa iba. Lalu oke, aku mau menyumbang, istilahnya begitu. Tetapi dalam hal ini karena kamu banyak menggunakan lensa 18 dan yang mengganggu sekali di mataku adalah kamu tidak mempergunakan perspektif dengan benar. Kamu lihat yang ini nih, kamu lihat yang ini ya. Ini sebetulnya dia harus lurus. Tiang ini seharusnya juga lurus. Sehingga anak ini tidak terganggu gitu. Kalau dulu aku punya namanya Bang Ed Sulverdi, editor foto Tempo. Dia bilang, betul, Mat Koda. Dia bilang kalau kamu belum bisa pakai lensa wide, pakai lensa fix, kamu pakai lensa normal saja. Artinya pakai lensa 50. Kenapa? Karena lensa wide itu susah untuk mengendalikannya bagi orang yang nggak tahu. Contohnya di sini foto kamu ini, garis yang harusnya lurus, sebuah garis berdiri vertikal itu harusnya lurus. Sebuah bangunan yang dimanapun itu garis berdiri itu harus lurus. Nah karena lalu fotomu kamu pakai lensa wide, fotomu garis berdirinya menjadi miring-miring gitu. Kalau itu hanya untuk for fun, artinya kamu menjalani foto sebagai hobi nggak masalah. Tapi ketika kamu sudah mengundang orang, lalu ini jadi masalah gitu. Fotomu itu hanya dengan sedikit editing aja itu bisa menjadi lebih baik. Nih kamu lihat. Garis miring pinggirnya itu sekarang jadi lurus. Lalu garis yang paling mencolok di tengah itu menjadi lurus juga. Gitu. Nah, dalam tampilan beberapa fotomu yang lain yang seperti aku komen beberapa hari sebelumnya, kamu nggak mengeluarkan foto detail. Padahal ketika kamu memotret ibu-ibu yang menyeberang sungai, kamu sudah membuat foto detail, gitu. Nah di sini dalam postinganmu ini kamu tidak membuat foto detail, atau kamu membuat foto detail tetapi nggak berhasil. Kenapa? Karena nggak tahu, mungkin waktumu yang kurang banyak atau gimana, aku nggak tahu. Tapi contohnya foto ini. Nah, contohnya foto ini. Kamu berusaha membuat foto detail, tetapi nggak berhasil. Kenapa? Karena banyak bagian dari frame yang terbuang percuma. Kamu lihat garis miring meja ini, lalu kamu lihat mungkin ini gagang sapu, terus kamu lihat ini tiang. Kalau kamu membuat foto detail ini dihilangkan aja semua. Aku tanya sekarang, kamu ingin menampilkan apa dari foto-foto buku ini?
masih di mute. Opet. Bet. Obet. Iya, sabar. Sorry. Nah, sudah. Makasih Saran, Om. kamu coba bilang kamu apa yang kamu inginkan? Kamu ingin motret apa sebetulnya? Sebenarnya saya pengen ngeceritain yang tadi Om, banyak sarana prasarana yang ditinggal tanpa perawatan, dibiarin gitu doang. Gitu. Ya, kebetulan saya nemuin ini. Oh iya betul. Saya nggak ngubah letak atau sama sekali, nggak nyentuh sama sekali Om. Jadi saya rekam, saya langsung beranjak. Oke. Kamu kan itu pakai 1855. Kenapa kamu memakai di 55 atau di 50? Lalu satu hal, foto detail itu harus dicari. Kamu nggak bisa lihat begitu saja terus memotret. Kamu cari bagian mana yang menunjukkan bahwa itu terlantar. Itu terlihat sebetulnya di situ. Itu kena air hujan, warnanya jadi cemong-cemong. Kamu ingin menunjukkan itu. Nah, kamu harus memakai lensamu 55 itu. Kamu harus mencari posisi kamu sehingga apa yang kamu ingin tampilkan itu bisa menguasai ruang frame kamu yang cuma satu gitu. Nanti kamu akan lihat apa yang akan ditampilkan sama Fauzi Helmi tentang cerita wayangnya, bagaimana dia memanfaatkan ruang. Bocorannya aja dia memotret secara detail gitu. Nah, sebetulnya sama, ini soal apa yang mau dikomunikasikan gitu. Ketika kamu ingin mengkomunikasikan buku-buku yang sudah terkena air, lalu itu saja yang kamu komunikasikan. Kamu memasukkan bagian detail dari semua cerita. Gitu. Nah, ketika kamu ingin membuat detail, ya udah bagian detail itu aja. Karena bagian detail itu melengkapi fotomu yang pertama tadi, establish yang anak-anak berdiri. Gitu. Ketika kamu menampilkan dalam captionmu bahwa ada banyak hal yang terlantar, ya udah kamu cari, oke, ini aku menemukan ini. Nggak usah diubah, nggak apa-apa. Tapi kamu cari dari angle mana kamu bisa menampilkan sehingga ketika orang melihat foto ini, dia langsung melihat bahwa oh itu buku-bukunya udah kena hujan luntur. Kita semua bisa melihat di situ di ujung ini. Tapi ini cuma berapa bagian dari frame. Ada banyak hal ini yang kamu buang-buang di gitu. Kira-kira kayak gitu. Dan di beberapa bagian lain juga sama. Itu bahkan ada bagian yang sederhana yang kamu lewatkan dalam foto kamu ini. Contohnya ini. Kamu berusaha membuat foto detail tetapi ini foto kamu kan. Aku tahu kamu ingin membuat detail gitu. Naik dikit. Tetapi gini, anak ini cukup bagus ekspresinya. Ini bisa menjadi pelengkap fotomu yang pertama. Itu sudah sangat bercerita antara foto yang berdiri dan foto ini. Tetapi kamu lihat di pojok kanan atas, ada seorang anak di sana dan melihat ke kamera kamu. Jadi ini sangat mengganggu karena begitu orang ingin melihat ke anak yang membaca Quran ini, pandangan kita akan terganggu oleh anak yang mengintip dari balik ini. Sebetulnya frame-mu sudah efektif. Kamu tinggal harus bermain-main, di cropping aja sesederhana itu. Nih, aku cropping dari foto kamu. Sekarang mata kamu larinya kemana? Foto kamu nggak lari, mata kamu nggak lari kemana-mana. Mata kamu lihat langsung ke anak itu, gitu. Jadi mengefektifkan lensa, lalu mengefektifkan cropping ketika selesai memotret,
itu sangat dipengaruhi sama apa yang ingin kamu komunikasikan kepada audiens. Bayangkan kalau tadi anak-anak berdiri banyak itu satu frame, terus kemudian ini itu udah membuat sebuah rangkaian cerita. Orang akan tahu, oh siapa anak-anak itu. Setelah ini lalu ada gambar, misalnya Quran yang kena air dan rusak dalam bentuk detail. Jadi kamu punya 3 gambar efektif yang akan mengarahkan orang untuk berimajinasi. Sebuah gambar luas, anak-anak tadi itu berpose, kemudian dia membaca ini, dan sebuah bagian buku yang rusak dalam bentuk detail. Gitu. Kira-kira paham nggak yang aku maksudkan? Paham, Om. Paham. Oke. Mas Gatu mau komen atau ada masukan? Ya, saya malam ini mengucapkan terima kasih ke Mas Bia karena jatah bedah komposisi sudah diwakili gitu. Cuma waduh, di sini aku bertamu ke Maleo nggak dibukakan pintu ini. Cuma saya jadi ragu-ragu nih, minggu depan saya nggak siap untuk bedah foto story nih soalnya. Oke, sebenarnya ini pelajaran untuk kita semua ya teman-teman, bagaimana ketika kita memotret itu harus bijak dengan alat yang kita punya gitu. Kebetulan juga malam ini nanti Mas Fauzi Helmi akan sharing dengan kita tentang proyeknya ya, yang dunia ini bukan proyek dunia semata wayang tapi lanjutannya ini. Tapi di proyek itu Mas Helmi membuat kombinasi antara wayang dalam arti sebenarnya dan environment yang yang alamnya itu alam marcopodo ya, alam kenyataan gitu. Jadi dikombinasikan, dan di situ Mas Helmi bermain-main perspektif luar biasa. Beberapa pakai lensa wide gitu, tapi dipakainya dengan sangat teliti gitu. Benar yang dibilang Mas Bia tadi, lensa wide itu lensa yang sangat susah digunakan ya. Saya ketika diminta tolong untuk ngetes lensanya Fujifilm 816 itu, waktu itu saya di Makassar sedang tugas di sana, dikirimin lensa, dan pada saat itu saya cari pinjaman tripod, dan saya mengalami kesulitan dengan tripod yang biasa, ballhead yang biasa itu, karena bergerak sedikit perspektifnya rusak, wide sekali gitu. Akhirnya yang pas di Makassar itu tidak begitu berhasil, dalam artian foto saya tidak sempurna gitu, karena harus SOC untuk foto-fotonya Fujifilm. Baru kemudian ke Jakarta saya beli gearhead, jadi ballhead yang untuk arsitektur seperti itu jadi lumayan presisi gitu. Dan saya juga sudah punya pengalaman sebelumnya, tahun berapa dulu masih pakai Nikon, saya beli Nikon 1424. Wah, itu lensa wajib gitu. Jadi kalau lomba foto dan lain-lain gitu, lensa wide itu akan menimbulkan kesan gambar yang berbeda, sehingga wow effect itu akan muncul. Biasanya wow effect itu muncul wow effect itu biasanya kalau kita lomba foto itu diperlukan ya, karena biasanya secara sekilas itu foto akan terlihat berbeda, distorsi, kemudian perspektif yang menceng-menceng itu sebenarnya kalau kita gunakan sedemikian rupa itu akan memberikan studium yang kuat gitu loh. Permasalahannya adalah waktu saya pakai itu saya belum sebijak saat ini mungkin. Akibatnya adalah saya punya banyak harddisk yang pakai lensa 1424 yang saya potret antara tahun 2007 sampai 2012, yang ketika saya buka sekarang dan foto itu nggak bisa saya apa-apakan. Padahal untuk ke tempat itu waduh, jauhnya minta ampun, sulitnya minta ampun. Tapi ya itu tadi gitu, karena belum bijak. Itu dari sisi teknis, Mas Bia sudah bisa menyampaikan, mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita memotret dan bijak dengan focal length yang kita pakai. Event itu adalah lensa standar gitu. Ya. Dan saya juga bersyukur Mas Bia itu bisa melakukan ini karena pensiun. Ya.
waktu dulu belum pensiun dia nggak bisa ngubah-ubah gambar seperti itu karena Mas Bia harus menggunakan JPEG yang nggak boleh diotak-atik pakai Photoshop. Jadi yang tadinya motretnya agak miring, kemudian pakai Photoshop dibenerin menjadi lurus, itu dulu Mas Bia nggak boleh melakukan itu. Ya nggak boleh melakukan itu sehingga harus memotret sempurna di awal. Itu yang dilakukan Mas Bia ketika di Reuters. Nah malam ini saya juga bersyukur Mas Bia sudah bisa Photoshop sedikit. Selanjutnya satu lagi sebelum kita nanti ke Mas Helmi. Ceritanya Sahran ini sebenarnya racikan atau materi yang bagus untuk kita membuat foto IC atau IC foto. Ya, IC foto itu one step ahead daripada foto story yang gaya-gaya umum yang deskriptif itu ya, yang menyampaikan fakta. Karena kalau kita pakai foto IC itu kita sudah beropini. Nah, Sahran di topik ini Sahran itu sudah beropini karena Sahran ingin mengetuk atau ingin memprovok orang-orang untuk bisa terketuk dari foto-fotonya Sahran gitu. Jadi justru ini materi yang bagus untuk kita membuat foto IC. Apa yang kita inginkan, keberpihakan apa yang kita harapkan dari proyek ini itu bisa kita manfaatkan dengan membuat foto IC di situ gitu. Jadi emosinya Sahran, kemudian istilahnya gerentesnya kalau orang Jawa bilang itu apa ya, gerentes sih bahasa Indonesianya apa ya? Ya pokoknya perasaan yang nggak tega untuk melihat kondisi sekolah seperti itu yang nanti dituangkan di opini foto ini. Ini justru ini mungkin perlu kita olah lagi atau proyeknya ini Sahran olah lagi sehingga Sahran bukan hanya membuat sekedar foto story yang mainstream ala-ala deskriptif gitu yang hanya menyampaikan fakta, kita nggak boleh beropini gitu ya. Tapi di sini Sahran justru harus beropini. Nah, ini yang menjadi PR di proyek ini. Satu, dan yang kedua adalah ternyata untuk membangun atau memprovok orang-orang dengan gambar kita itu nggak mudah. Jadi Mas Bia tadi sudah cerita ya teknisnya seperti itu. Mungkin kita terkesima dengan fotonya Mas Bia yang anak kecil sekolah nyebrang jembatan itu dan akhirnya jembatannya dibangun, tapi ternyata dari satu foto itu ketelitian Mas Bia ngambil foto luar biasa. Kalau kita dengarkan dari petuahnya beliau, dalilnya beliau malam ini. Karena untuk urusan ini beliau sudah wali gitu loh ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin bisa dilanjutkan proyeknya nanti, termasuk nanti kalau untuk urusan perspektif kita memakai lensa ini sahabat saya yang tukang kopi kok ya bisa motret, ini nanti akan bercerita banyak gitu ya. Oke ya, dari aku itu saja. Terima kasih Mas Bia itu. Jadi minggu depan nggak ada bedah komposisi lagi ya. Bukan, bedah story-nya diambil sama Mas Gatu biar adil. Betul. Mas Helmi, tolong jangan agak kaget di sini, memang suka beliau berdua ini suka saling menjatuhkan kalau di bedah online. Jadi Sahran itu aja dari aku. Untuk membuat selanjutnya silahkan diperbaiki karena udah pakai alat yang ada, cuman kamu harus kendalikan sebaik mungkin. Itu aja. Terima kasih untuk hadirnya malam ini, sudah menyempatkan diri. Dan Mas Wet, silahkan dilanjutkan. Ya. Siap. Terima kasih Mas Syahran S. Mulai kita dari Medan. Salam dilanjutkan terus. Salam untuk proyeknya. Bang Johan Girsang ya. Siap, Pak. Salam buat Bang Johan Girsang. Terima kasih Mas Syahran. Johan Girsang juga ya. Suruh sering mandi itu. Oh iya. Kira diitukan apanya itu? Diitukan apanya itu. Waduh. Oke, baik. Yang ditunggu-tunggu malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Fauzi Helmi. Asik. Jadi Mas Fauzi Helmi, mungkin Mas Fauzi Helmi sebelumnya itu udah pernah lah beberapa kali kalau nggak salah saya lihat masuk ya ke bedah online ya. Tapi waktu itu memang beliau berdua ini masih menjaga image gitu. Jadi
kayak tadi gitu, memang Pak Bea sama Pak Gatu ini suka menjatuhkan dengan cara yang cantik gitu. Mereka tuh suka kayak apa kalau kata gubernur yang sekarang itu, gubernurnya apa? Retroaksi apa? Enggak, sebetulnya ini mirip pertarungan Puan sama Ganjar lah gitu. Oh iya benar. Berat. Oke. Jelas banyak penggemar Ganjar tau. Benar. Jadi itu intermezzo sedikit teman-teman semuanya. Mari kita lanjutkan. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol, sharing project-nya dari Mas Fauzi Helmi ini mengenai wayangnya beliau, dan sudah tadi dipamerkan ke 8 kota dan 7 negara. Gitu ya Mas Helmi ya? Betul ya? 8 kota 7 negara ya. Iya. Nah, kalau sebelum kita mulai masuk ke dalam, lebih di dalam, mungkin bisa diceritain nggak sih Mas Helmi kenapa proyeknya itu mengenai wayang, dan tujuan dari proyek ini itu apa Mas? Kalau bisa diceritakan dulu nih, biar teman-teman mungkin nggak bingung ya. Mohon Silakan, Mas. waktunya buat dua senior saya yang saya hormati. Ada Mas Bea, ada Mas Gato. Wah, saya minder ya, ada Mas Gato ini, dia juga tanya gitu loh. Iya. Kadang-kadang saya suka bukan dikritik, dikoreksi gitu. Ada beberapa tulisan yang sepele gitu kan. Tapi dari itu semua akhirnya kami sebenarnya para fotografer ini bukan hanya sekedar membuat sebuah karya foto yang cantik saja, tapi bagaimana kita juga bisa mengajak sebuah ekosistem yang ada di tanah air, terutama ekosistem budaya, ini bisa terus tumbuh berkembang, dan anak-anak muda yang tidak menyukai wayang akhirnya bisa menyukai wayang sejalan dengan pertumbuhan industri kreatif di Indonesia, terutama di fotografi, karena fotografi sekarang ini tanah itu, karena ini juga menjadi bagian dari diplomasi budaya. Jadi beberapa kali saya diundang di beberapa kedutaan untuk bicara mengenai diplomasi budaya, bahwa ini akan membentuk sebuah citra positif bagi bangsa Indonesia, bahwa Indonesia punya karakter wayang dengan segala macam bentuknya. Ya, kalau kita bicara wayang itu sangat banyak ya, Mas Gato ya, dari beberapa kota di Jawa Tengah saja wayangnya sudah berbeda-beda. Ada yang wayang Kedu, ada yang wayang Banjarnegara, ada yang wayang Cirebon, Jogja, Solo, dan lain-lain. Kita sangat kaya gitu. Nah, bahkan kita tahu bahwa ternyata ada proses asimilasi budaya juga terjadi di Yogyakarta. Salah satunya adalah mungkin kita pernah dengar ada yang namanya Wacinwa. Wacinwa itu adalah wayang Cina Jawa. Dan itu sudah sering dipagelarkan di Keraton Jogja sejak zaman Mataram dulu ya. Nah, saya juga baru tahu ternyata ya karakteristik kolaborasi dengan Jawa ini menjadi sebuah catatan sejarah bahwa kerukunan antar manusia dengan berbagai macam latar belakang kulturnya ini sudah dipelihara dengan baik di lingkungan Keraton Jogja. Nah, ini juga harusnya juga disampaikan bahwa Indonesia ini dengan segala macam kultur serta budayanya, dengan latar belakang ekosistem yang ada, dan mereka hidup rukun gitu. Jadi ketika bangsa ini mengalami satu permasalahan yang sangat krusial di tahun 98, harusnya ini juga menjadi sebuah catatan yang harus disampaikan bahwa kita itu gandeng tangan, terutama kalau kita lihat juga di Salatiga itu ada sebuah kelenteng tua, Hotek View namanya, saya hafal itu Hotek View di sana, dan itu juga merupakan banyak catatan sejarah bagaimana kultur budaya Jawa dan Cina itu berasimilasi di sana. Nah, itu yang memang menjadi catatan, dan siapa lagi kalau bukan para fotografer, ini bisa menjadi satu bentuk pembelajaran yang harus disampaikan kepada semua orang bahwa ini merupakan sebuah diplomasi budaya. Ini yang ke dalam internal yang ada di
lingkungan bangsa Indonesia. Nah, yang ke luar negeri ini juga menjadi sebuah cara bagaimana semua orang tahu bahwa ada banyak wayang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, bukan hanya wayang dari Solo maupun Jogja saja, tapi banyak wayang yang kita miliki, dan itu harus disampaikan sehingga suatu hari nanti ketika kita menunjukkan bahwa kita punya karakter wayang-wayang ini, itu tidak dengan mudah diambil alih oleh bangsa lain. Nah, ini satu bentuk diplomasi budaya yang kita harus jaga. Ya perjalanannya cukup panjang sih kalau memang cerita tentang bagaimana akhirnya saya memotret wayang. Ya salah satunya adalah saya merasa prihatin dengan menurunnya kepedulian anak-anak muda Indonesia terhadap budaya bangsa Indonesia. Gitu. Oh, oke. Jadi tujuan utamanya itu ya? Ya, istilahnya gitu ya Mas Helmi ya. Jadi untuk meningkatkan kecintaan atau memperkenalkan kembali wayang ini kepada anak-anak muda dengan kemasan yang jauh lebih anak muda lah istilahnya gitu ya Mas Helmi ya. Sama menceritakan kalau wayang ini juga asimilasi budaya dari Tionghoa ya. Ada. Ya, ada. Bukan jadi, hanya Potehi aja yang kita kenal dari kita, tapi ada Wacinwa gitu kan. Oke. Kita baru tahu malah. Alright, Mas Helmi mungkin ada foto-foto yang mau di-share dan diceritakan? Boleh, ada ya. Boleh ya. Dong, siap. Nah, ngomong-ngomong soal wayang ini, kalau nggak salah Coach Stephen Su ini juga, ini salah satu icon nih. Saya bangga beliau mau masuk ke Bedah Online ini. Beliau juga lagi motret foto wayang kalau nggak salah. Kok malah keluar ya? Nggak keluar. Ya, ke zoom dulu. Nah, ini udah. Ya. Udah tadi udah Mas. Udah ya. Yang PowerPoint ya. PowerPoint dibuka udah. Tinggal di play aja. Oh iya. Nah, mau sedikit cerita tentang wayang. Dulu sebenarnya awalnya dulu saya hobi memotret toys ya. Toys benar. Latar belakangnya banyak motret toys gitu. Kemudian saya mencoba menerjemahkan sebuah kreativitas untuk melahirkan gagasan-gagasan baru dalam kita berkesenian. Nah, ini merupakan salah satu cara bagaimana kita mengemas sesuatu yang unik. Ya kita tahu bahwa wayang itu kan sebenarnya bentuknya dua dimensi ya, flat gitu. Tentunya kita harus memainkan seperti yang disampaikan Mas Gatot tadi ketika membedah beberapa karya milik Mas Syahran ya, Mas Gatot ya. Itu kan kita juga bisa melihat dari sudut pandang angle yang paling tepat dan sesuai, kemudian mengemasnya. Ada beberapa distorsi yang bisa kita manfaatkan sehingga komposisi itu jauh lebih menarik, jauh bisa menyampaikan secara bahasa visual dengan lebih jelas gitu loh. Seperti juga yang disampaikan Mas Bea tadi, bagaimana akhirnya itu juga menjadi bagian cara mengemas bahasa visual sehingga ketika storytelling-nya itu dipersiapkan untuk menyampaikan sebuah pesan itu bisa tersampaikan dengan baik. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal storytelling dan komposisi, nah ini dua orang ini memang sudah expertnya. Saya nggak bisa masuk ke ranah sana. Nanti besok saya malah diminta naik ke panggung, terus kemudian mereka minta jatah saya. Ini lebih repot lagi. Jatahnya kopi. Jatahnya kopi. Paling jatahnya kopi sama di pojokan itu loh, yang atas itu loh Mas. Oh iya, sudut paling romantis di kota Jogja. Betul ya Mas. Iya. Nah, saya mau sedikit cerita ya. Sebenarnya kita itu sama dengan dalang. Kalau dalang itu dalam sebuah seni pementasan, ya, mereka itu memegang peranan utama dengan memiliki suara, kemudian lintah menggerakkan wayang, terus kemudian dia mengemukakan bahwa dalam cerita itu terkandung banyak hal ya, salah satunya kepercayaan kepada Tuhan, pendidikan, kebaikan, kejahatan, bahkan lelucon gitu, hiburan-hiburan kecil itu ada. Nah, fotografer sama gitu.
dia juga memegang peran utama ketika memegang wayang, kemudian memotret, kemudian mengkomposisikan sama. Mungkin ini yang harus kita lihat ya secara umum bahwa kita sama dalang sebenarnya. Nah, dalam pementasan ketika dalang kemudian mengemas, menyampaikan berbagai macam hal, ya, terutama adalah cerita-cerita di balik wayang tersebut yang menyimpan banyak cerita, bahkan pesan-pesan moral. Karena sebenarnya kalau kita membuka lembaran-lembaran tentang wayang, saya yakin Mas Gato itu sudah expertnya, karena dia satu kotak wayang itu ada di rumah. Saya nggak tahu kapan beliau mau memerankan wayang dalam bentuk yang berbeda. Kemudian saya yakin suara-suaranya juga bisa disuarakan dengan baik, dengan lantang. Gitu. Saya juga menunggu waktu yang tepat. Karena jujur aja di Jogja kita sudah siapkan panggung. Nah, nanti saya ingin bermain-main lebih banyak lagi, berkomposisi juga, gitu kan. Udah ditunggu pokoknya sama Pak Risman dan teman-teman di Jogja untuk kita mengeksplor lebih banyak lagi tentang wayang. Nah, suaranya Mas Gato itu sudah dalang banget ya, gitu kan. Tinggal tanggapan ya. Oh iya, tinggal tanggapan gitu. Wayangnya sudah ada, gitu kan. Pengetahuan latar belakang tentang wayangnya, karena mungkin Mas Gato pada zamannya dulu, almarhum bapaknya Mas Gato ini banyak mengajarkan, bahkan menceritakan, bahkan mungkin saya yakin juga mengajak nonton pagelaran wayang ya Mas Gato ya. Wah, seringkali malah nekat sendiri gitu. Oh, gitu ya. Padahal belum ada listrik gitu. Oh iya. Masih pakai oncor gitu ya. Wah, dari cerita api, ya. Cerita indah masa kecil. Ya, itu kan cukup menarik. Sementara sekarang itu tidak banyak orang yang mengajak anaknya untuk mencintai wayang. Nah, ini ya sebenarnya sangat miris sih. Ketika wayang sudah diputuskan oleh UNESCO pada tahun 2013, kita tidak bergerak, hanya mendiamkan saja. Sehingga kemarin sempat Mas Gato, di Jogja itu sempat ada wayang sinema, Mas. Jadi teman-teman dalang muda di Jogja membuat episode menarik tentang Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman dalam bentuk yang lebih urban. Ini cukup menarik. Coba nanti mungkin bisa di Google atau dilihat di YouTube di Dinas Kebudayaan Kota Jogja. Jadi kita menampilkan wayang sinema. Jadi benar-benar kita padu-padankan, dan ini mudah-mudahan bisa masuk ke ranah yang lebih luas untuk bisa dicintai dan dimengerti oleh anak muda zaman sekarang. Nah, ini salah satu bagaimana tadi yang sempat disinggung oleh Mas Bea dan Mas Gato. Bagaimana kita bisa mengkomposisikan wayang dalam sebuah cerita. Kalau boleh saya sampaikan, ini ada cerita tentang dialog bapak dan anak, bopo dan anak, antara Gatot Kaca dan Bima, ya, Gatot Kaca dan Bima. Di mana ini saya coba foto dengan environment yang ada di Dieng. Ini berada di Dieng, ya, tepatnya di samping gardu pandang Dieng. Ini pukul 4:30 pagi. Saya meruput ke sana untuk bisa mendapatkan suasana yang cukup menarik di sana. Karena memang saya mencoba mengkomposisikan ini dengan tujuan bahwa ada dialog di situ yang terjadi antara bapak dan anak dalam sebuah komposisi foto. Ya akhirnya perjuangan saya yang mencoba bangun pagi-pagi di tengah dinginnya negeri di atas awan Dieng ini bisa tercipta dengan baik. Nah, ini salah satunya. Ini salah satu bagaimana seorang Arjuna ini juga terpenjara di sebuah sudut Taman Sari Jogja. Saya hanya memanfaatkan shadownya saja karena memang detail wayang itu bukan hanya pada sisi warnanya saja, tapi tatahannya, pahatannya ini sangat luar biasa diekspos dalam sebuah komposisi foto. Ini yang sempat dibahas beberapa kali dengan Bang Arba'in Rame dan Mas Darwis Triadi kemarin. Ini juga ternyata kita punya budaya sangat adiluhung yang juga
ada di tubuh sang wayang. Jadi wayang ini cukup melalui satu proses panjang, bukan hanya pada sisi sunggingannya, pewarnaannya, tatahannya, tapi bagaimana wayang ini bisa dikemas dengan sangat cantik dan bukan hanya saja dipagelarkan. Ya, saat ini wayang juga sangat layak difoto dalam sebuah komposisi foto. Oke, kita lewati aja. Nah, ini kemarin yang cukup mengebohkan di Jogja karena saya membawa Semar. Ya. Saya berharap bahwa di tubuh bisa diterima dengan baik. Environment yang ada di tubuh ini membuka sang Semar dengan tangan terbuka di sekitar tubuh. Yang jujur aja waktu itu ketika pandemi beberapa bulan yang lalu ditutup oleh besi-besi pembatas sekaligus pembatas jalan berwarna oranye yang menutup jalan Malioboro menuju Mangkubumi. Nah, karena saking rapatnya dan kemungkinan untuk mengekspos tubuhnya kan agak sulit, akhirnya saya minta izin kepada pemerintah Kota Jogja, meminta izin beberapa pihak, salah satunya ya Kepolisian Republik Indonesia Jogja, kemudian Satpol PP Jogja, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebudayaan Kota Jogja untuk bisa membuka semua pagar sehingga sang Semar ini bisa berpose dengan cantik. Ini saya foto kurang lebih sekitar pukul 7 pagi. Nah, di sini mungkin saya coba memainkan sedikit permainan di zoom efeknya, sehingga memang jujur aja, ini tidak saya edit sama sekali ya. Ada beberapa billboard yang memang sebenarnya cukup mengganggu ya, tapi itu apa adanya saya sampaikan, sehingga semua orang bisa melihat kondisi yang ada di tubuh saat ini. Tubuh Jogja saat ini sudah mengalami banyak perbaikan, terutama adalah sekarang ini Mas Gato, sudah tidak ada kabel-kabel listrik yang ada di sekitar tubuh. Kemudian kabel-kabel yang mengganggu, semuanya sudah ditanam, sehingga ketika kita jalan-jalan di sekitar tubuh, itu sudah bersih dari segala macam gangguan pemandangan yang ada di situ. Ya mungkin hanya billboard aja sih kalau menurut saya yang harus dibenahi. Mungkin Mas Gidea kemarin juga saya sempat menyampaikan beberapa hal Mas Bea. Saya ingin menampilkan bentuk-bentuk karya saya dengan apa adanya tanpa harus banyak melakukan proses editing. Tapi ini bisa menggambarkan utuhnya sudut-sudut romantis Kota Jogja dalam sudut pandang yang berbeda. Terus Mas Bea sedikit menanggapi beberapa hal, dan itu sangat membantu saya dalam melakukan proses kreatif. Begitu pula kemarin sempat juga beberapa karya foto saya sampaikan ke Mas Gato memberikan masukan ke saya. Ini cukup membantu, jadi beliau-beliau ini juga memberikan masukan-masukan yang positif bagi saya dalam berkarya. Nah, ini salah satu kolaborasi saya dengan 3 orang dalang muda di Jogja. Saya foto ini di Taman Sari ya. Di Taman Sari Mas Gato ini. Ini sebenarnya lebih cerita kepada Sang Abimanyu ya. Karena Sang Abimanyu, Dewi Utari dan Sendari ini ada satu pergolakan batin di hati mereka, dan ini merupakan salah satu perjuangan yang cinta itu memang butuh pengorbanan, konon kabarnya seperti itu, sehingga ini tahta warisan serta keturunan itu bisa dijaga dengan baik. Nah, cerita panjangnya seperti apa tentang Abimanyu dengan Utari maupun Sendari, nah, nanti tinggal dibaca lebih panjang. Kalau diomongin di sini panjang soalnya. Nah, kalau mau nanti Mas Gato boleh cerita habis ini tentang Abimanyu, Utari, dan Sendari. Wah, itu mudah-mudahan nanti bisa merefleksikan bagaimana sebuah keutuhan, sebuah keturunan itu memang harus layak diperjuangkan. Oke. Nah, ini Sinta. Sinta itu salah satu sosok yang cukup menarik ya, diperebutkan antara Arjuna dan Rama.
Rama dan ini apa namanya, dan Dasamuka Rahwana. Dasamuka atau Rahwana ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik karena sosok Sinta yang diakui kecantikannya ini diculik oleh Rahwana, kemudian diletakkan atau ditahan atau disimpan atau diamankan pada sebuah ruangan yang sebenarnya sang Rahwana ini bisa melakukan apa aja terhadap Sinta. Tapi Rahwana tidak melakukan itu. Misalnya dia menyentuh saja pun tidak. Nah, ada sesuatu hal yang menarik bagi kita, bahwa apa yang disabdakan Rahwana ini menjadi sebuah refleksi positif bagi kaum laki-laki. Salah satunya adalah Rahwana bilang begini, kepalaku itu memang 10. Ya, kalau dalam bahasa Jawa namanya dasamuka ya. Kepalaku itu 10, tapi hatiku itu hanya 1, hanya buat Sinta. Sementara kalian manusia, laki-laki, kepala kalian 1, tapi hati kalian untuk banyak wanita. Nah ini kan cukup menarik gitu. Arti sebuah kesetiaan, yang harus dijaga. Walaupun dengan buruk rupanya Rahwana, tapi dia bisa mempertahankan cintanya hanya untuk Sinta. Sebenarnya Sinta juga sudah tertarik dengan karakter Rahwana yang begitu setia dan sangat menjunjung tinggi dan menghormati kaum wanita. Ya, itu. Mengapa wayang? Wayang ini sebenarnya bukan hanya sekedar sedu puppet atau sedu play. Ini adalah gambaran lakon perhidupan manusia dengan segala masalahnya. Di dalam cerita-cerita wayang ini banyak nilai-nilai yang tersimpan, yang harusnya juga menjadi pandangan hidup semua umat manusia, dengan segala tantangan, kesulitannya, dengan segala harapannya, sehingga ini menjadi moral dan estetika. Gitu. Wayang juga mengandung nilai-nilai yang sangat luar biasa, yang kadang saya sendiri juga, ternyata ketika saya membaca dan kemudian mencoba melihat dari sudut pandang yang lain, wayang ini ternyata mengandung banyak nilai-nilai pandangan hidup yang saya tidak tahu sebelumnya. Hanya karena saya memotret wayang ini, akhirnya saya banyak membuka tentang cerita dunia pewayangan. Kemudian, nah ini saya mau cerita ya, bahwa ini dulu ini masih kamera lama saya, ini sekitar tahun 2015 kalau saya lupa, waktu itu masih ini Mas Gato, waktu itu masih XT1 itu tahun berapa ya Mas Gato ya? 2013-14. Nah 14. itu benar, saya motret ini sekitar tahun 2014-2015 ya, waktu itu di ini di Posong itu kebetulan kalau kita lihat latar belakangnya, tapi ini karena saya menggunakan lensa yang agak bukaan yang cukup lebar, sehingga latar belakangnya agak sedikit blur ya. Hanya saya mengekspos satu sosok wayang. Namun sebenarnya di Posong ini sebenarnya cukup menarik karena di atas Posong itu bisa melihat 7 gunung di Pulau Jawa. Kalau misalnya pas cerah pagi itu, kita bisa melihat Merapi, Merbabu, Gunung Sumbing, Sindoro, Prau, dan lain-lain, sampai Gunung Slamet, semuanya ada di sini. Di mana Mas? Di Posong Mas Dia. Posong, Temanggung. Oh, oke. Temanggung itu cukup menarik. Asalkan pas cerah pagi hari, karena mobil juga bisa naik ke sana Mas. Dan itu kopinya juga enak banget di Posong. Itu sebabnya kenapa Filosofi Kopi 2 syutingnya di sana. Nah, nanti kita meluncur ke sana Mas Bia. Wah, gajah. Kalau dari Jogja ya kurang lebih 2,5 sampai 3 jam lah tekan sampai atas, dan mobil bisa akses langsung ke atas. Nah ini saya mencoba memainkan Pandawa 5 di atas Posong. Nah ini ada di Puntuk Setumbu. Ini mungkin Sang Hyang Widi sedang berpihak
Jadi pada saat saya motret si Gatot Kaca ini seolah-olah terbang di punduk Setubu dengan latar belakang Borobudur yang kecil itu, lewat dua ekor burung di sekitar situ, kemudian saya foto. Ini sebuah keberuntungan di pagi hari yang saya bisa dapatkan. Saya sedikit mengolah digital ya, di brightness kontras serta saturasinya saya turunkan karena jam itu refleksi dari tubuh wayang yang penuh dengan prada atau warna emas itu sangat kontras ya. Jadi saya turunkan keluar sehingga tidak terlalu warnanya tidak terlalu mendominasi. Oke, nah ini juga, ini tidak jauh dari rumahnya Mas Gatot, Gua Jomblang Mas Gatot, Gua Jomblang ya. Wisanggeni Ya. Karena Wisanggeni konon kabarnya bisa ambles bumi, bisa terbang, bisa di bawah air berenang secepat ikan gitu kan. Nah, saya coba menggambarkan aja ini. Ternyata saya mencoba di mana ya, saya mau motret di mana ya. Kemudian saya ada ide untuk mencoba masuk ke Gua Jomblang, ini gua vertikal yang masuk kurang lebih antara 20 meteran ya, kurang lebih 2 meteran menggunakan tali. Nah, yang unik Mas Gatot, saya di tempat ini saya baru tahu ternyata di bawah permukaan tanah itu banyak tumbuhan-tumbuhan yang kita tidak lihat di permukaan tanah Mas Gatot. Jadi ya cukup unik, ada buah-buah gitu, ada daun-daun gitu. Kayak zaman purba ada daun-daun raksasa gitu di bawah. Nah, mungkin Gua Jomblang saat ini mungkin sedikit lebih baik ya, lebih bersih ya, karena dulu pertama kali ditemukan di sini kan banyak tulang belulang manusia. Karena ini merupakan salah satu saksi sejarah pasca G30S tahun 65, karena di sini tempat penyiksaan dan membuang mayat-mayat tak berdosa ya, kita nggak tahu itu merupakan salah satu saksi sejarah, dan sekarang sudah bersih dan layak untuk dinikmati ya. Buat teman-teman yang pengen motret harus benar-benar nunggu waktu yang tepat dan cerah, karena ini gua vertikal, kita harus menunggu waktu yang tepat sekitar pukul jam 12 siang sehingga cahayanya itu bisa vertikal turun ke bawah, dan tapi tergantung juga kadang-kadang kalau mendung ya kita nggak alam semesta nggak berpihak ya, kita nggak bisa mendapatkan cahaya yang baik. Kemudian ini sebenarnya sederhana kok. Ini menjelang sore, kemudian saya di Pantai Parangkusumo waktu itu. Nah, di sekitar Parangkusumo itu banyak rumput-rumput berbentuk seperti saya nggak tahu namanya apa, tapi ini sering berterbangan. Di film Pasir Berbisiknya Dian Sastrowardoyo waktu itu banyak menjadi salah satu aksen dalam film Pasir Berbisik. Nah, waktu itu banyak yang terbang, saya coba pertahankan satu ya, kemudian saya jepit di antara tangan si wayang sehingga dia bisa berpose dengan sedikit cantiknya. Ini sosoknya Puntadewa. Kalau Puntadewa itu adalah salah satu wayang yang dianggap suci atau punya watak sadu ya, karena dia kesuciannya seperti Brahmana. Jadi dia lebih suka mengalah, tenang, kemudian penyabar ya. Nah, itu seperti sosoknya Mas Gatot yang penyabar. Kemudian ini salah satu pengalaman yang cukup menarik, bagaimana wayang yang ukur tingginya mungkin tidak lebih dari 60 sampai 70 cm. Ini saya mengajak salah satu penari keraton untuk saya ajak berpose di Parangtritis. Ini Mbak Anci namanya. Mbak Anci itu salah satu abdi dalam sekaligus pengajar di lingkungan keraton dan merupakan salah satu penari resmi di keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Karena sempat kepikir bahwa saya ingin ngajak model waktu itu Mas Gatot, Mas Dea. Cuma saya pikir, wah nanti ketika dia harus memposekan sebagai seorang penari yang anggun mewakili seorang Sinta gitu. Saya khawatir posenya tidak sesuai dengan tatanan yang ada dalam
dunia tari. Akhirnya saya mengajak dia dan beliau juga mau berkenan untuk berpose. Nah, akhirnya saya foto cerita Rama Sinta dengan hybrid ya, antara manusia dengan wayang ini saya coba komposisikan. Ini saya foto sekitar pukul 6:30 pagi Mas Gato, Mas Bia. Dan Ya, waktu itu sinarnya masih lembut. iya, jadi masih lembut, cahayanya juga masih enak dilihat. Terus kebetulan pagi itu juga memang benar-benar cerah, jadi saya bisa mengajak Mbak Anci ini bisa berpose. Nah ini juga, wah ini sebenarnya foto lama sekali. Ini masih pakai X-T1 waktu itu. Ini perhara juga waktu itu karena saya pinjem smoke mesinnya Mas Darwis, nggak bilang, digolei, dicari gitu. Saya waktu itu pinjam ke saya menyampaikan bahwa aku mau pinjam, aku nggak bilang tapi hanya pinjam ke asistennya di di Jut. Terus saya bilang, aku pinjam dong, bisa nggak? Lama nggak? Ya sehari 2 hari. Ya udah nggak, besok tak pinjam Mas Darwis, nggak usah ngomong aku. Akhirnya saya foto beberapa, saya pinjam karena memang ini sebenarnya cukup sederhana. Saya hanya menggunakan beberapa, waktu itu saya menggunakan strobis ya, menggunakan flash dan sedikit menggunakan filter warna. Waktu itu saya menggunakan 3 ya, ada merah, ada kuning dan orange. Ini beberapa, ini saya mainkan saturasinya setelah pemotretan. Dan ini di bawah pohon besar untuk memposisikan Anoman Obong dalam sebuah cerita pewayangan. Nah ini juga, ini sedikit memainkan, kebetulan di Selokan Mataram itu ada mural Gareng Petruk Semar Bagong ya, Punokawan itu di atas tembok gitu. Jadi saya bawa tambahkan 2 wayang untuk bisa bermain-main dengan mural yang ada di belakangnya. Nah ini pameran dunia semata wayang untuk menyambut Hari Wayang Sedunia tahun 2020 yang lalu. Saya mendapat kehormatan bersama Mas Darwis, Pak Risman dan Bang Arbain untuk bisa menampilkan wayang dari sudut pandang yang berbeda dalam sebuah komposisi foto. Nah ini pamerannya waktu itu dan ini sangat didukung oleh Fuji Film Indonesia dan ini menjadi salah satu pameran yang bisa kita hadirkan di The Park Mall waktu itu sama pemerintah kota Surakarta untuk bisa menyambut Hari Wayang Sedunia. Sebenarnya waktu itu agendanya banyak Mas Gato, Mas Bia, cuma karena masih pandemi sehingga kami tertahan karena agenda kami juga salah satunya adalah menampilkan WJ News yang waktu itu WJ News ingin perform di situ. Dia ingin menyanyikan lagunya Lati ya waktu itu, Lati yang juga di situ kan di video klipnya ada satu sentuhan tentang wayang. Namun ini akan diganti oleh WJ News menggunakan beberapa foto karya saya dalam sebuah penampilan mereka di The Park Mall. Ini suasana pamerannya. Nah, Mas Gato, Mas Bia, saya sampaikan dan saya tampilkan ada satu contoh bagaimana ternyata dalam realita dunia nyata cinta segitiga itu ada, ternyata dunia pewayangan yang sekian ratus tahun yang lalu itu sudah ada gitu. Tapi kalau cinta segitiga itu sekarang muncul ya jangan heran karena dulu juga sudah ada gitu. Ini Banowati, Duryudono ya. Ya, Banowati, Duryudono dan Arjuna gitu. Dan Duryudono ternyata melihat tingkah laku si Arjuna bermain cinta dengan Banowati. Ini saya foto di Benteng Frederiksberg dalam, ini dari dalam Benteng Frederiksberg. Ini juga pas masa pandemi kemarin. Oke, nah kurang lebih seperti itu teman-teman, Mas Gato, Mas Bea, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi cara kita
dalam menyampaikan diplomasi budaya kepada semua pihak baik di dalam maupun luar negeri, sekaligus mengajarkan bagaimana di dalam wayang, cerita-cerita wayang terkandung banyak nilai-nilai positif yang kita bisa pelajari. Begitu, Mas Gato, Mas Dea, Koko ganteng. Wah, siap. Ada pertanyaan mungkin dari Mas Bea sama Mas Gato? Kalau dari saya sih ada satu pertanyaan. Iya. Buat teman-teman semua, mungkin kalau ada pertanyaan mengenai memotret wayang itu feel free untuk di-drop di grup chat. Tapi sebelumnya saya tanya dulu ya, sebagai host biar kelihatan profesional gitu di depan dua mentor saya gitu kan, ya kan. Mas Helmi, Yes. mau tanya, apa sih kesulitan-kesulitan kira-kira yang Mas Helmi temukan dan Mas Helmi pecahkan di saat memotret wayang ini, Mas Helmi? Karena kan Oke. ada unsur budayanya yang harus diceritakan, kemudian bendanya itu flat banget, 2 dimensi kan, kemudian warnanya warna-warni. Itu apa kesulitannya Mas Helmi? Dan mungkin dari kesulitan tersebut yang udah dipecahkan apa? Mungkin ada tips-tips tertentu buat teman-teman semuanya yang ingin mencoba ya memotret wayang. Oke, yang pertama adalah jangan mencoba memotret wayang dari samping. Dari samping tuh piye, Mas? Dari samping maksudnya wayang. Oh dari iya, pinggir. kan kurus jadinya ya. Tipis kayak kertas Nah, Mas. gitu. Jangan coba gitu. Tanya aja Mas Iya, Gato. iya benar. Tapi Mas Gato saya pikir punya ide menarik nanti. Pasti ada beberapa angle. Terus kemudian yang paling kita harus hati-hati gitu. Jangan salah mengambil tokoh wayang. Jadi saya harus berkonsultasi dengan para dalang. Karena kalau sampai salah nanti ceritanya jadi ambiar. Terus Oke. kemudian kita boleh melakukan satu bentuk kreativitas apapun dalam memotret wayang. Tapi yang patut diingat yang seperti yang disampaikan Pak Joni Hendarta beberapa waktu lalu, jangan merubah tatanannya. Karena di situ Oke. ada tatanan-tatanan yang memang harus dijaga. Mm. Gitu. Itu salah satunya. Terus kemudian wayang ini kan full color ya, full color sangat warnanya sangat. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Nah, di kamera Fujifilm itu kita bisa mengatur kok. Saturasi warnanya itu sudah bisa diatur dari awal. Sehingga ketika proses editing, ya kita akan jauh lebih mudah dalam mengedit fotonya. Itu salah satunya. Brightness kontras sudah bisa diatur dari kamera. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah pas, SOOC-nya pun sudah bagus. Yang penting benar-benar harus diperhatikan. Nah, satu lagi, wayang ini juga kan ada yang full Prada, yaitu yang warnanya emas full di dalam tubuh si wayang. Harus juga hati-hati, karena apa? Ini bisa memantulkan cahaya. Oh, oke, betul. Iya, betul. Itu sangat menyilaukan. Jadi harus digeser-geser dikit sehingga wayang ini tidak menimbulkan pantulan yang luar biasa dalam sebuah foto. Oke, Gitu. siap. Mas Helmi, berarti kita harus tahu tentang wayang yang mau kita foto, tahu ceritanya, tahu tatanannya seperti apa gitu ya, baru kita bisa memotret gitu, berkreasi lah istilahnya gitu ya. Betul. Oke, Mas Helmi, saya mau tanya, wayang itu diwarna satu sisi atau 2 sisi, Mas Helmi? 2 sisi, bolak-balik. 2 sisi? 2 Oke. sisi, bolak-balik. Siap. Nah, pertanyaan saya, kenapa Mas Helmi nggak memotret yang tidak ada tulangannya itu, Mas Helmi? Kayak foto yang di sini. Apa mungkin ada triknya atau bagaimana? Maksudnya atau memang gimana? sengaja tulangan tersebut harus ditonjolkan? Gapit. Oh, gapit. Gapit ya namanya ya? Gapit. Ya. Ya, gapit itu bagian dari struktur tubuh wayang. Karena Oke. gapit itu akan mempermudah kita memegang wayang. Begitu pula dengan dalang. Dalang itu bisa memainkan gerakan-gerakan yang sangat unik, kemudian bisa bahkan melompat ya kan dengan berbagai macam gayanya. Kemudian mereka saling bisa dibenturkan itu karena ada gapit. Jadi wayang itu secara utuh ya memang ada gapit menjadi bagian dari itu buat wayang. I see. Siap. Oh, ini udah ada yang masuk nih di grup chat. Dari Anggara Purnamasidi. Saya sangat foto-foto wayang ipun Mas Helmi. Waduh, bahasa Jawa halus ya. Ya, anjir.
Niku sing saged jawab nggih Mas Gato kalian Mas Bea. Gato. Aku nggak bisa. Mas Gato nih lagi spesial pakai belangkon malam hari ini. Oh Biar- iya. Ini riset dulu nih, pakai belangkonnya riset. Riset dulu. Mas Gato, Oke. Mas Bea biar ngomong Jawa yang bener, baik dan bener loh. Dia udah mau tinggal di Jogja loh. Oh Bentar iya. lagi nek benar. ketemu Sultan kan repot nek. Iya benar Mas. Saya setuju. 10% setuju. Gak mungkin dong, jauh kok tempatnya gimana. Oh, iya. Kan bergaul. Pasti Mas Bea tuh bergaul masalahnya. Oh iya. Nah, kemudian dari M. Joko Apriyono Putro. Ya. Sebelum motret cerita wayang, apa yang harus ditentukan dulu, Mas? Nah, pertanyaannya. Oke. Sebelum motret cerita wayang, apa yang harus Oke. ditentukan dulu, Mas? Memilih cerita ya? Atau gimana, Mas Helmi? Ya. Nah, ya, yang biasa Jadi, Mas Helmi lakukan. ya. Kalau saya gini, kalau saya biasanya menentukan tokohnya dulu, menentukan Oke. tokohnya. Tokohnya siapa saja. Misalnya kalau dalam ini kan ini ada cinta segitiga Ya. antara Banowati, Arjuna, dan Duryodhana. Nah, waktu saya memilih si Banowati dan Arjuna, ya siapa yang ada tokoh lain yang ada di dalam cerita tersebut jika lebih dari 2 wayang. Tapi kalau hanya 1 wayang atau 2 wayang sih mungkin masih bisa dilakukan di mana saja. Kemudian seperti salah satunya adalah wayang ini. Yang sendiri aja, si Wisanggeni. Wisanggeni ini kan bisa ambles bumi dan lain-lain. Nah, ketika Wisanggeni akan kita foto, kita harus cari cerita yang ada di balik tokoh Wisanggeni. Misalnya dia bisa ambles bumi ya, kita coba menggambarkan Wisanggeni itu ambles bumi di mana ya. Ternyata ya saya mencoba menerjemahkan itu di Gua Jomblang. Sehingga gambaran tentang Wisanggeni yang bisa ambles bumi dan masuk ke dalam bumi sekaligus mengeksplor keindahan Gua Jomblang ini bisa terwakili dengan baik. Oh, Gitu. oke. Siap. Ya. Alright. Jadi itu. Jadi kita harus menentukan tokoh ya, baru masuk Ya, ke dalam betul. cerita si tokoh Betul. tersebut. Istilahnya gitu ya, Mas Betul. Helmi ya. Betul. Ini dari Bude Hermandari. Ya. Matur nuwun Mas Fauzi Helmi. Wah, foto-foto sungguh memukau. Aku malu nggak tahu banyak tentang wayang. Wah, bisa belajar ini ke Jogja. Ayo kita berangkat Bude. Ayo, mau. Ya. Bude ini sealiran sama aku. Kenapa? Gak ngerti wayang. Ngerti wayang. Loh itu ada Mas Gato loh yang kalau ditanya wayang pasti bisa jawab. Oh, aku Oh, nggak iya, berani betul. tanya Mas Gato. Nanti malah disalah-salahno ya. Yang kalau saya yang nggak berani tanya ke Mas Gato itu tentang wanita cantik. Oh iya. benar. Kalau saya tuh mengenai Banu sih. Banu. Aduh, maaf. Bayanaka. Oh ya, Takut siapa ya? salah. Itu cucunya Mas Gato ya? Itu dia. Jangan nanti kita terjadi prahara. Saya takut nanya itu aja. Oke, Ya, ya. kita lanjut ya. Ya, siap. Kemudian dari Mas Anggara lagi nih. Nuwun sewu Mas Helmi. Ye. Apakah ketika motret di luar ruangan memakai lampu tambahan untuk menjaga HDR-nya atau bagaimana Mas Helmi? Nah. Oh mungkin yang kayak yang tadi, kayak yang gendut itu tadi Mas Helmi di Tugu. Oh ya, si Kejaga banget, Smart. karena ya Smart, benar juga smart, nih smart. pertanyaannya. Ya, ini Smart. smart ya. Ya, Ah. smart. Karena kan benar juga nih pertanyaannya, gimana caranya Mas Helmi? Kan Mas Helmi harus menentukan dapat warna si wayang di bagian Ya, depan foreground Betul. dan sampai di background tuh juga aman, warnanya terjaga semua. Nah, gimana Mas? Kebetulan ini ya tergantung kebutuhan. Beberapa wayang yang saya foto di senja itu kadang-kadang saya memang menggunakan artificial Flash. light atau lampu tambahan. Tapi ini jarang ya, karena saya biasanya selalu berusaha untuk memanfaatkan pencahayaan yang ada. Kalaupun toh tidak, misalnya harus tercipta sebuah siluet, gitu. Wayang itu kan di siluet pun sudah indah. Detailnya sudah terekam, dan jika kita bisa memotret dengan baik dan benar, detailnya itu bisa menggambarkan sosok wayang secara utuh, walaupun dalam warna hitam putih, apalagi dalam bentuk warna. Nah, di tugu ini saya tidak menggunakan lampu tambahan.
Tapi Oh, saya ya? sama sekali tidak. Tapi saya mempelajari posisi cahaya matahari itu berada di mana. Oh, oke. Ini perlu sebuah riset. Nah, kebetulan ini saya memotret menghadap ke barat. Ini menghadap ke barat dan ini pukul 7 pagi karena saya hanya diberi waktu 1 jam oleh pemerintah Kota Jogja untuk memotret wayang ini. Ya. Jadi saya posisinya ini wayang ini menghadap ke timur. Jadi cahaya matahari pagi itu masih bisa kita manfaatkan dengan baik. Iya. Gitu sih. Oke, siap. Oke. Jadi dibantu oleh available light ya. Pintar-pintar kita memposisikan dan memanfaatkan available light yang ada istilahnya gitu ya, Mas Helmi ya. Betul. Oh, keren. Nah, kemudian dari Dito Aditya, malam ada ketertarikan untuk motret wayang golek atau wayang Sunda nggak, Mas Helmi? Oh iya. Nah, setelah ini beranjak ke wayang apa nih? Saya itu lagi ini, Mas Gato, Mas Bea. Saya itu lagi pengen motret wayang dari sudut pandang yang sedikit berbeda dengan wayang yang ada di Pulau Jawa. Saya pengen motret wayang Bali. Wayang Bali itu kan lebih ya. Oh, ada ya? Cengbong ya? Apa bet namanya? Oh, Cenglong. Cenglong. Ya. Senimannya sudah mulai habis. Itu 4 tahun di sana saya lihat ya. Pernah lihat lehernya aja beda. Karena lehernya lebih ya, mungkin sih kalau menurut aku belum baca literatur banyak. Mungkin wayang Jawa yang dulu itu sebelum para wali datang itu lebih dekat ke wayang Bali yang sekarang, mungkin. Karena wayang Bali, wayang Purwo yang sekarang ada di Jogja, Solo itu kan wayang hasil modifikasi para wali ya, Sunan Bonang dan kawan gitu. Mereka memodifikasi sedemikian rupa agar bentuk wayang itu tidak menyerupai letterlek seperti tubuh manusia. Makanya kalau kita lihat proporsi wayang Bali itu sebenarnya lebih proporsional dihubungkan ke bentuk manusia daripada wayang Jawa. Wayang Jawa kan tangannya lebih panjang, sampai ke hampir ke kaki. Itu kan sebenarnya karena para wali membuat gambar agar tidak menyerupai manusia, karena menggambar manusia itu kan di dalam agama Islam kan ada hadis yang melarangnya mungkin waktu itu seperti itu. Dan secara simbolik pada akhirnya wayang Jawa itu lebih banyak simbolnya karena digunakan sebagai siar kan dulu ya. Existingnya masyarakat Jawa itu masyarakat Hindu, ada Budanya. Mereka sangat mencintai pagelaran waktu itu wayang dan menyebarkan agama yang paling enak sih waktu itu ya dengan wayang gitu dan diterima gitu. Jadi sebenarnya toleransi sudah ada sejak dulu sih sebenarnya, sejak zaman Majapahit, bukan sejak zaman Keraton Jogja itu. Jadi di zaman Majapahit pun sebenarnya kalau versi Babat Tanah Jawa itu tidak ada konflik dalam arti konflik agama ya di Balai Perpecahan Majapahit itu, karena Brawijaya itu udah di pesisir sudah ada para wali waktu itu. Sudah ada para wali yang membuat bendungan, mengajarkan bertani dengan baik, bahkan ketika Majapahit itu sedang ada perang Pargreg ya. Perang yang sampai 30 tahun lebih itu. Jadi konflik internalnya Majapahit itu kalau para wali itu tidak ngajari rakyat untuk bertani, maka kelaparan akan tambah parah gitu. Meskipun cerita ini sedikit berbeda ketika memakai versi saudara-saudara kita yang di Bali gitu. Ada sedikit berbeda cerita gitu. Tapi pada akhirnya wayang sendiri menjadi alat untuk alat yang memang didesain oleh para wali untuk menyebarkan agama. Beberapa tokoh yang dipakai Mas Fauzi Helmi itu tidak kita temui di wayang Bali atau wayang Mahabharata versi India
Seperti tokoh Wisanggeni itu nggak ada, ya. Iya. Tokoh Wisanggeni itu di India nggak ada, gitu. Itulah mengapa Wisanggeni itu di Wayang Purwo, Wayang Jawa itu ditokohkan sebagai anak yang sakti, anaknya Arjuna dengan Dewi Dresanala ya. Iya. Itu sakti banget, bisa terbang, bisa masuk air, semuanya bisa. Yang itu kalau ikut perang Mahabharata itu bisa bisa ngerusak rencana para dewa gitu. Akhirnya Wisanggeni itu diskenariokan di Wayang Jawa itu mati sebelum perang Baratayuda gitu. Ada beberapa contoh lagi, Ponokawan itu tadi juga nggak ada, itu versi Jawa. Tapi semuanya ada perlambangnya kalau dibuat ya. Jadi tapi saya nggak berani riset. Kalau mau membuat kayak Mas Helmi ya harus riset dulu. Meskipun saya punya wayang 1 kotak, saya justru bingung ketika saya membuat proyek nanti mau seperti apa gitu. Belum bisa sekreatif Mas Helmi itu. Saya punya wayang hanya untuk anak saya dulu rencananya. Warisan ya. Alhamdulillahnya sekarang punya anak laki-laki. Wah, terjawab. Nggak jadi dijual ya, nggak ada jadi dijual. Oh iya. Duh, itu anak apa cucu tadi di sini? Di sekening aneh. Ada dibahas. Pak D Gatu. Ya. Ada salam dari Pak DR. Oh, Mas Ustadz Gatu gitu. Oh. Yang si Bulga itu tolong disiapkan tiketnya ya. Tausiahnya bagus katanya. Oke, dari Ko Steven Shu nih. Ko Steven Shu nih salah satu Nikon icon sekarang. Presentasi Mas Helmi bagus sekali. Lain kali saya mau ketemu dan bertanya banyak hal tentang wayang. Terima kasih. Nah, itu bisa. Tadi saya ada kasih Instagram akunnya Mas Fauzi Helmi. Ko Steven mungkin bisa follow dan DM-an ya. Siap. Mas Helmi ya. Siap, dengan senang hati. Karena setahu saya juga kemarin sempat Ko Steven datang ke STC itu ngobrol-ngobrol, beliau lagi motret wayang juga nih. Cuma kayaknya wayangnya agak berbeda. Ya. Gitu. Mungkin kalau aku boleh menambahkan, Covid. Boleh. Wayang itu fotogenik untuk difoto dan dieksplor seperti yang dikatakan Mas Helmi. Luar biasa dan harganya sekarang semakin mahal. Wayang yang pakai Prada tadi, Kimpok tadi itu sekarang super mahal karena Kimpok itu sekarang satu bungkusnya bisa 800.000, 900.000. Satu wayang itu yang pakai warna kulit Kimpok itu misalkan kayak Arjuna itu bisa 1 lebih. Artinya hanya untuk membeli warna emas saja itu sudah 1 juta lebih. Itu mahal sekali wayang sekarang. Nah, saking fotogeniknya banyak teman-teman fotografer yang dalam tanda petik ingin mengeksplor wayang. Nah, ini yang disampaikan Mas Helmi tadi lebih baik juga digarisbawahi oleh teman-teman semua. Jadi wayang gagrak mana, kemudian tokohnya itu siapa saja, itu juga harus diperhatikan karena banyak teman-teman yang membuat konsep foto dengan media wayang yang akhirnya nggak nyambung gitu. Blangkonya blangkong Sunda, main wayang Jogja di bawah pohon bambu, nggak ada yang nyambung gitu loh. Karena wayang Sunda berbeda dengan wayang Jogja ini. Sebenarnya kalau wayang saya kan wayang Solo, tapi karena Mas Helmi itu yang foto terakhir itu risetnya dengan Keraton Jogja, saya sekarang pakai blangkon Jogja, nggak pakai blangkon Solo. Gitu. Oh beda ya? Beda. Oke. Nah, riset sangat diperlukan. Teman-teman nanya dulu, konsultasi dulu kalau perlu dengan dalang. Bahkan tokohnya sudah benar, ya. Tokohnya sudah benar. Wondonya, bentuk wajahnya untuk untuk adegan yang berbeda nanti nggak benar juga. Jadi misalkan gini, hanya ada satu tokoh Kresna. Kresna itu kan tahu ya, Kresna itu identitasnya satu, tapi ada beberapa bentuk Kresna yang penggunaannya khusus. Ada Kresna saat di singgasana kerajaan, ada Kresna yang khusus untuk berperang. Bima itu yang khusus untuk berperang juga beda, kakinya lebih panjang biasanya. Kakinya lebih panjang sehingga kalau untuk adegan kayak nendang nginjek gitu bisa kelihatan lebih gagah gitu. Itu beda, bentuknya beda-beda lagi. Itu perlu karena saya kemarin juga sempat negur teman saya, sebenarnya sama-sama motivator juga gitu. Ketika dia membuat tulisan pendek tentang pejabat Indonesia, pejabat ya untuk membuat ya kayak kritikan gitu loh.
pejabat yang sudah menjabat tapi kok malah korupsi gitu atau malah ngerusak negara gitu. Dia keliru tokoh yang tokoh yang dimunculkan di tulisannya itu Durna. Maksudnya saya tahu, maksudnya itu Sengkuni. Maksudnya Sengkuni. Patih Sengkuni yang banyak tipu muslihatnya di Mahabharata itu kan, di Astina. Tapi dia keliru tokohnya Durna. Yang orang umum mungkin nggak tahu gitu loh. Akhirnya saya nanya gitu, sejak kapan Pandhita Durna itu menyalahgunakan jabatannya coach itu kan, saya tanya seperti itu gitu. Karena dalam seri Mahabharata Durna itu tidak pernah berkhianat ya, tidak pernah melanggar ucapannya. Dia gurunya para Pandawa dan Kurawa. Makanya dikasih gelar Pandhita. Pandhita itu kalau di India kan Pandit. Nah, Pandit itu gelar tinggi itu. Di abad modern saja yang punya gelar Pandit itu Jawaharlal Nehru. Orang yang penting banget di kemerdekaan India. Setingkat lebih tinggi itu Mahatma. Yang itu yang kalau di wayang itu kan Bhisma kan. Nah, kalau di abad modern itu Gandhi. Gandhi itu saking cintanya terhadap India, dia mengorbankan semuanya, dia dikasih gelar Mahatma. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, wah, menarik apa yang disampaikan Mas Gatot itu. Tapi memang harus dilihat betul tokoh-tokohnya siapa, jangan sampai salah. Karena ini satu kejadian Mas Gatot, itu di stasiun Tugu Jogja yang menghadap ke timur, itu kan di pintu gerbang mau masuk ke stasiun Tugu itu salah Mas wayangnya. Oh iya. Salah itu. Dan ini kemarin tapi mungkin saya nggak tahu kenapa sampai hari ini belum diperbaiki. Itu wayangnya wayang Solo, Mas. Oh iya. Oh kalau saya tahu itu wayang Jogja, wayang Solo tahu. Iya. Nah itu salah itu sampai hari ini. Kayak Banuwati tadi sama Duryudana kan Duryudana Jogja itu. Iya betul. Kalau Duryudana Solo mukanya hitam. Iya. Oh oke. Siap, menarik sekali ya. Banyak Mas kalau di itu yang di ruang publik bahkan di masyarakat yang masih belum jangankan wayang, lambang Keraton Jogja saja itu masih banyak orang yang keliru. Kan sekarang Sultan ke-10 kan, lambang Keraton Jogja itu di bawahnya itu angka itu. Sekarang itu harusnya angka 10, tapi angka Jawa, Go 0 gitu. Tapi masih banyak yang stiker-stiker ditempel semuanya itu masih Sultan ke-9. Yang bawahnya itu angka 9 Jawa. Gitu. Dan banyak orang yang nggak tahu itu. Sampai komunitas Gunung Kidul itu bikin batik, logonya itu masih logo Sultan Hamengkubuwono ke-9, bukan ke-10. Saya tegur aja tuh. Atau mereka memang bikin logo ke-9 karena masih menghormati Sultan ke-9. Iya, bisa jadi. Oh, sama aja ini. Pemerintahan yang sah saat ini kan ngarsa dalam ke-10. Mereka nggak tahu karena nggak tahu aja. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan nih dari Widi Anggara. Widi Anggara ini yang dari Bali ya? Bener ya? Yang lahirnya hari Selasa pokoknya. Oh iya benar, karena Anggara. Selamat malam Mas Helmi. Seandainya ada teman Mas Helmi yang tertarik dengan dunia wayang, sebaiknya ketertarikan itu dimulai dari mana ya? Mungkin bisa di-sharing referensinya supaya ketertarikan itu berlanjut. Nah, racun-racun awalnya Mas, biar makin keracunan. Nah, istilahnya gitu. Racun-racun awal. Jadi kalau saya nggak tahu siapa namanya tadi Widi Anggara itu tinggal Widi Anggaran. Ya, Widi Anggaran itu tinggal Pontianak, dari Pontianak. Di Pontianak. Ya, kalau di sekitar Mas Widi itu ada wayang-wayang. Wayang tidak harus bagus, tapi coba difoto salah satu tokoh wayang tersebut. Namun coba dikulik lagi lebih dalam latar belakang dari tokoh wayang tersebut. Kalau nggak tahu ya Google, nggak apa-apa. Kalau sempat beli bukunya di beberapa toko buku itu banyak tentang cerita-cerita dunia pewayangan itu sangat mudah di Indonesia, banyak tersedia. Apalagi di Jogja ini juga banyak yang dari buku yang mahal sampai yang paling murah juga ada yang harganya. Kalau dulu Mas Gatot mungkin ingat di Jogja itu kalau di shopping itu nyari buku-buku pewayangan itu yang harganya cuma berapa perak, 100 perak sampai yang ratusan ribu ada. Nah, Mas Widi
kalau memang ingin mencoba memotret wayang, nah coba cari wayang di sekitar kita dulu, apa yang ada, nggak perlu beli mahal. Nah dari situ coba dikulik, tadi saya bilang dikulik lebih banyak lagi tentang ceritanya. Kalau punya satu tokoh, ya cukup difoto satu dulu, nanti akan pasti ada keinginan lain. Asal jangan keliru wayang kerdus loh Mas. Wah iya gitu. Nah nek wayang kerdus agak repot. Soalnya kejadian juga di Solo itu kan ada namanya Mbah siapa ya? Mbah Pawiro atau ya? Dia kan seniman wayang kardus itu. Wayang kardus itu teman-teman wayang yang dijual di pinggir jalan untuk anak-anak itu. Ya. Nah teman-teman yang ikut salon foto itu pernah memotret Mbah Pawiro, melukis wayang kardus itu dikasih judul The Maestro. Saya bilang, maestro dari mana wayang kardus The Maestro? Iya. Kembali ke riset. Iya, kembali lagi ke riset. Ya. Tapi ya. Mau dilanjut. Ya gitu. Jadi memang betul. Tadi apa yang disampaikan Mas Gato, hati-hati dalam menyampaikan sebuah pesan. Apalagi di situ sudah ada judul yang menjadi bagian dari pelengkap sebuah literasi. Gitu kan. Nah, riset menjadi bagian penting. Di sekitar kita, misalnya kalau di sekitar tempat Mas Gato ke arah timur dikit ada banyak pengrajin wayang kan di Manyaran. Oh iya, di Manyaran. Iya, deket rumahku. Aku kemarin sepedaan ke kampung namanya Keposari. Oh, Keposari. Itu di Manyaran itu sentra kerajinan industri wayang, tapi yang wayang beneran gitu. Ya, tapi di sana ini Mas kayaknya spesialis natah. Karena sentra-sentranya itu beda-beda. Ada yang khusus sungging, ada yang khusus natah gitu kan. Betul. Yang beda-beda ya tempat-tempatnya gitu. Betul. Karena di Jogja sendiri juga ada beberapa yang memang tidak jago nyungging tapi jago natah. Sehingga natahnya diserahkan kepada tokoh maestro siapa gitu. Terus kemudian nyungging mewarnainya nanti ke siapa gitu. Jadi tidak harus pesan kepada satu figur orang gitu, tapi bisa kita pesankan apanya dulu, apanya satu wayang bisa banyak orang yang betul. Satu wayang yang ngerjain banyak maestro itu. Iya. Termasuk yang biasanya untuk natah di bagian wajah itu Mas ya. Kondonya itu susah. Jadi penatah muda itu belum berani menatah di bagian wajah. Jadi kalau mereka natah wayang itu pas bagian wajah itu didiamkan dulu, tidak ditata sama dia. Badannya semuanya, baru nanti pas bagian wajah itu mbah siapa itu yang khusus untuk natah bagian wajah wayang. Wajah dan rambut Mas Gato. Wajah dan rambut. Ya, wajah dan rambut. Karena rambut itu begitu ya seperti yang kita lihat di layar ya. Itu kan kita lihat rambutnya itu kan detail sekali. Salah satu aja ambiar semua itu. Harus ngulang dari awal kan nggak mungkin dilem disambung. Ya, itu yang bahaya gitu kan. Yang apalagi di mahkotanya gitu. Mahkotanya putus satu, yang sudah diperjuangkan dari awal oleh para seniman dan pengrajin ambiar semua. Jadi memang harus diserahkan kepada expertnya. Gitu Koko. Masih tambah pusing ini. Hostnya tambah pusing. Iya. Ini aku belum dalam loh ya. Belum belajar, harus belajar banyak saya kayaknya. Mas Bea juga, tolong Mas Bea jangan lihat file aja, tolong berkomentar. Saya tahu Anda juga nggak paham wayang ya, jadi gimana mau komen? Nah, kalau saya pengen justru mendengar dari sudut pandang secara visual saja kalau gitu. Maksudnya pesan-pesan bahasa visual literasi itu apakah ini juga merupakan satu bentuk cara kita untuk menciarkan wayang dengan cara yang berbeda Mas Bea? Tunggu, aku yang ingin tanya itu justru ketika Mas Hel tadi kan disebut ada 3 yang mengerjakan proyek ini, Mas Helmi, Pak Rizwan, sama Pak Joni Hendarta. Kemudian hasilnya itu dibawa kemana Mas? Atau buat apa? Dipamerkan di mana maksudku? Kenapa sampai 3 orang gitu? Yang pasti kan visualnya lalu berbeda. Tadi ada disinggung juga
menurut Pak Joni Hendarta wayang itu jangan diowai ada tatanan yang sudah Nah. menjadi latar belakang cerita itu tidak dirubah-rubah lagi. Iya. Kan lalu pasti visual yang dibikin Mas Helmi, Pak Joni sama Pak Risman berbeda. Ya, pasti berbeda, Mas Bian. Nah, produk ketiga teman fotografer kita itu nanti dibawa kemana gitu? Oke, jadi kemarin itu ini adalah menyambut ulang tahun Kota Jogja. Ulang tahun Kota Jogja, dan ini juga dipamerkan di Museum Sono Budoyo. Jadi ini merupakan bagian. Nah, kenapa kemarin Pak Joni, Pak Risman dan saya, karena ini ulang tahun Kota Jogja. Ya, penduduk yang berKTP Kota Jogja, ya Pak Risman dan Pak Joni. Kemarin saya sempat kepikiran untuk ngajak Bimo, ternyata orang Bantul, nggak jadi. Ngajak Munir ternyata di luar Jogja. Nah, kebetulan saya coba ngobrol dengan beberapa teman, saya coba tanyakan ke Pak Risman KTP-nya Patang Puluhan, nah wis Jogja Kota aman. Kemudian saya ngajak Pak Joni, dia orang Pakualaman, ya sudah, itu kami bertiga dan disetujui oleh pemerintah Kota Jogja untuk berkolaborasi. Nah, mungkin agak sedikit berbeda. Kalau Pak Risman sedikit ada, jadi memotret, kemudian sentuhan-sentuhan digitalnya juga dimaksimalkan. Kalau Pak Joni potret wayangnya di studio, kemudian sedikit sentuhan olah digital, kemudian beliau menggabungkan wayang-wayang ini dengan latar belakangnya itu dengan olah digital. Jadi sedikit berbeda ya. Jadi mungkin kami dengan lintas generasi gitu kan, dengan sudut pandang cara berkesenian yang berbeda, tapi kita punya tujuan untuk bisa menghidupkan ini semua dalam sebuah komposisi foto. Pak Risman orang Minang ya. Nah, iya. Orang Minang namanya, tapi lebih Jawa daripada aku gitu. Karena tahun 70 saya belum lahir, Pak Risman udah di Jogja gitu. Jadi ngomong Jawanya lebih duluan bisa Pak Risman daripada saya. Iya. Mas Gatu lebih Minang berarti sekarang. Saketek ya. Nggak BA lah. Platnya BA, banyak akal ya. Nggak AB tapi BA. BA. Bos kita hilang, bos kita. Bosnya melenyap. Bosnya melenyap mengejar tikus gitu. Tetapi untuk teman-teman yang di Jakarta ya, sambil nunggu hostnya, seperti yang dibilang. Kamera saya panas. Seperti yang dibilang Kak Hope tadi, saya punya koleksi wayang satu kotak bener, tapi mungkin bisa dibilang baru, ya kalau lengkap belum lengkap, karena itu mostly baru Mahabharata. Jadi saya karena lebih tertarik Mahabharata dibandingkan Ramayana, sehingga koleksi saya banyakkan di Mahabharata. Termasuk beberapa versi wayang, bukan wayang Purwo lagi, wayang Madya itu saya ada. Jadi kayak anaknya Parikesit, ke bawah itu beberapa koleksi ada, tapi Ramayana saya cuma beberapa saja, Rahwana, Kumbakarna, ya tokoh-tokoh pentingnya saja. Tapi kalau dikatakan lengkap, orang punya wayang lengkap biasanya Mahabharata, Ramayana, tapi saya kebanyakan di Ramayana saja. Kalau ada yang mau motret sih punya konsep, saya persilahkan untuk dieksplor gitu, karena silakan, tapi nanti dibahas lah konsepnya seperti apa. Karena saya sendiri mempunyai, tapi belum saya apa-apakan dalam tanda petik, itu saya agak nggak nyaman juga wayang-wayang saya. Cuma sesekali saya buka gitu, karena kulit kalau nggak dibuka nanti
takut rusak juga gitu, jamur dan lain-lain gitu. Silahkan. Ya, wayangnya ukurannya sudah wayang pentas yang di saya. Wayang pentas itu ukurannya kalau di dalang-dalang modern sekarang sudah memakai wayang pentas, ukurannya lebih besar. Karena panggung wayang zaman sekarang itu lebih besar daripada panggung wayang zaman dulu. Jadi kayak Pak Mantep almarhum itu wayangnya yang untuk pentas itu lebih gede daripada babon-babon wayang zaman Keraton Solo atau Keraton Jogja zaman dulu, karena dulu penontonnya itu lebih sedikit, sekarang penontonnya itu bisa banyak sekali, panggungnya lebih besar sehingga ukuran wayangnya juga lebih besar. Nah, saya yang sudah koleksi wayang panggung itu, monggo kalau mau di-explore gitu ya. Gaya Solo tapi bukan gaya Jogja saya ya. Oke, siap. Dari Mas Helmi mungkin kebetulan waktu kita sudah menunjukkan di 25.7. Mungkin ada satu hal yang mau disampaikan sebelum saya tutup acaranya. Ya, kalau saya sih ingin menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu cara ya memotret wayang ini untuk terus mempertahankan budaya kita dengan cara yang berbeda, dengan gaya yang lebih urban, menggunakan kamera ya, karena ini juga merupakan salah satu cara kita untuk berdiplomasi terhadap kekayaan budaya yang kita miliki saat ini. Jadi ayo teman-teman kita motret wayang. Tadi juga Mas Gatot sudah menawarkan untuk memotret beberapa koleksi wayangnya ya. Tapi tentunya juga harus dipelajari latar belakang cerita, dan ini juga seperti yang sudah disampaikan Mas Bea bahwa literasi itu menjadi satu bagian penting dari sebuah bahasa visual yang akan kita sampaikan. Mungkin Mas Bea sedikit banyak ya tahu bagaimana sebuah bahasa visual ini akan menjadi bahasa yang sangat universal yang bisa diterima orang, yang tentunya akan mengurangi ya kata-kata dalam menyampaikan sebuah pesan. Itu ya Mas Bea ya, kurang lebih ya. Betul. Aku belum lihat fotonya Pak Joni ya, tapi aku lihat fotonya Mas Helmi, wayangnya tampil lebih modern. Maksudnya dalam arti lebih menarik daripada kalau melihat pagelaran wayang. Kecuali karena di sini nggak ada suaranya. Yang dibikin Pak Risman itu kalau nggak salah yang pernah ada tampil di Instagram itu juga menarik sih, sebagai bahasa visual. Oke, siap. Jadi terima kasih banyak Mas Helmi sudah bercerita mengenai wayang, memberikan wawasan baru nih buat saya, terutama buat Mas Bea juga, ya nggak, buat kita berdua ya, buat teman-teman yang lain juga. Wawasan mengenai wayang, dan kita juga baru tahu kalau Pak Degatu kan ternyata mengkoleksi wayang kan gitu ya. Beliau sangat mencintai wayang juga. Mungkin nanti kita kapan-kapan mampir ke Maleo ya, Mas Bea ya. Boleh. Kalau diizinkan kan gitu sama tuan rumahnya ya. Kata Mas Agung Krisprimando, Mas Gatu punya koleksi wayang kulit, apa mau berganti profesi jadi dalang? Wah. Setelah pensiun. Tergantung sponsor dari Citra ya, dari Ciputra ya. Ciputra ya betul. Siap pokoknya. Drep Suratoto Bitono Pundito Anengge ingkang kaik negari kaiko Adidasa Purwa. Itu selanjutnya nanti bisa. Waduh. Kita sudah mulai roaming Mas Bea. Ya. Oke. Siap, terima kasih banyak sekali lagi Mas Helmi atas ilmu barunya, wawasan barunya, sharing baru mengenai wayang, dan juga cara memotret wayang tersebut ya kan yang sudah dilakukan Mas Helmi. Terima kasih juga banyak pada Mas Syahran tadi yang fotonya sudah boleh dibedah. Sama saya lagi sekali mau mengingatkan buat teman-teman semuanya yang fotonya mau dibedah, silahkan di-upload melalui Instagram kalian masing-masing. Caranya gampang, tinggal menambahkan 3 hashtag. Yang pertama itu bedah foto Fuji Shop, kemudian composition with Gatu 18, dan yang terakhir itu ada story with Bea Wiharta. Kemudian di grup chat saya juga sudah sertakan ada 4 akun Instagram, jadi teman-teman semuanya
bisa memfollow, apalagi teman-teman mau memfollow Instagramnya Mas Fauzi Helmi, itu silakan. Saya sudah sertakan di grup chat, jadi teman-teman semuanya bisa memfollow dan juga boleh DM ya Mas Helmi ya, kalau mau tanya-tanya sesuatu ya. mengenai Jangan wayang lupa ya. kalau ke Jogja ngopi di Kopi Pak Pos kilometer 0. Nah, jangan lupa tuh Kopi Pak Pos di jalan apa Mas Helmi? Di Jalan Panembahan Senopati nomor 2. Wah, Itu di 0 km ya. Jadi perempatan di ujung Malioboro menuju ke Keraton. Jadi pas di situ di gedung Pos Indonesia itu ada namanya Kopi Pak Pos. Ya, di situ saya membuat sebuah museum sekaligus tempat kopi yang asik. Dan itu merupakan sudut paling romantis di Kota Jogja. Waduh, sudut paling romantis di Kota Jogja. Temennya Mas Gatu itu diskon 10%. Oh iya. Waduh. Kamu itu bukan batu temen, malah jatuh temennya. Kemarin belum kita ngopi sama Mas Bea. Mas Bea bilang, kok romantis banget ya, aku sendiri aja romantis apalagi berdua. Wah, bahaya guys, mulai nih. Rumah belum jadi sudah Yo, kita kan mencari spot-spot untuk menyenangkan istri atau lapor Mbak Nana dulu, Mbak Nana. bojoku itu Mbak Nana. Iya, betul. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semuanya. Pertemuan kita di Bedah Online yang ke-47 malam hari ini seru banget. Kita dapat ilmu banyak, ilmu baru. Kemudian seperti biasa, Zoom meeting ini tidak akan saya langsung close. Jadi seperti biasa juga teman-teman bisa masih bersenda gurau karena sebentar lagi unmute-nya sudah saya bisa buka. Jadi teman-teman kalau masih mau bersenda gurau silakan. Kalau mau live langsung live silakan. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Helmi dari Jogja sudah menyempatkan waktu, Pak Degatu, Mas Bea dan juga Mas Sahan. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah ikut. Oke? Terima kasih banyak semuanya. Kita ketemu lagi di Bedah Online. Mas Datu, matur nuwun, Mas Bea. Sun. Mas Helmi, yuk. Ya, izin live ya. Ya. Langsung banyak orderan.